Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan di sesi yang kedua dalam pembahasan kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah selesai dari kaidah yang pertama, bahwasanya at-tauhidu aslu ma tazku bihi an-nufus. Tauhid merupakan pokok pensucian jiwa. Dan kesimpulannya bahwasanya tidak ada kesucian jiwa kecuali dengan merealisasikan tauhid dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah serta ikhlas di dalam beramal. Dan juga tidak ada kesucian jiwa kecuali membersihkan jiwa itu dari berbagai jenis kesyirikan, dan juga membersihkannya dari setiap yang dapat membatalkan atau melemahkan tauhid. Kemudian selanjutnya, insyaallah di sore hari ini kita berusaha untuk mengambil 2 kaidah dari kitab ini. Kata beliau hafizahullahu taala, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua dari kaidah pensucian jiwa. Kata beliau, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa merupakan kunci pensucian jiwa. Ya. Jadi setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang itu banyak memohon, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensucikan jiwanya. Sebab yang diketahui dan dimaklumi sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi di pendahuluan, bahwasanya kesucian jiwa itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena keahlian kita,
bukan karena ilmu kita. Ya, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah taala, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Bahkan doa itu merupakan ibadah. Ya, baik itu doa masalah atau doa ibadah. Ya. Semuanya merupakan perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah, fad-du'a'u min afdalil ibadati 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna fihi izharan lil 'ajzi wal iftiqari wat tadhalluli wal inkisari wal i'tirafi bi quwwatillahi 'azza wa jalla wa qudratihi wa ghinahu wa ighnaihi wa kibriyaihi wa jabru kasri khawatiri a'daihi fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Kata beliau, doa merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwasanya doa itu adalah ibadah. Bahkan dia merupakan ibadah yang paling utama. Kenapa? Ya. Kata beliau, karena di dalam doa itu nampak atau seorang menampakkan kelemahan. Ya. Seorang menampakkan kefakiran. Itu rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menampakkan ya kehinaan, kerendahan dan hati yang luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini semuanya lemah. Ya. Semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merupakan makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Iya. Demikian juga kita merupakan makhluk yang sangat butuh, fakir. Ya. Karena semua perkara ada di tangan Allah, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa itu terdapat pengakuan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini makhluk yang lemah, sementara yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa itu terdapat pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Terdapat pengakuan tentang kekayaan Allah. Terdapat pengakuan tentang ya kekuasaan Allah dalam memberi kekayaan, bahwasanya hanya Allah yang mampu memberi kekayaan. Dan terdapat pengakuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata beliau,
musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan doa sebagai solusi ya terhadap keputusasaan. Jadi bukan hanya orang yang beriman, bahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu juga menganggap bahwasanya doa merupakan solusi dari setiap permasalahan. Ya. Fadlan an fudala'i ahbabihi wa auliya'i. Ya. Apalagi ya, terlebih ya, kekasih-kekasih dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau musuh-musuh Allah saja menganggap bahwasanya doa merupakan solusi, apalagi orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu merupakan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya wali itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih ya bagi mereka. Nah, siapa wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang itu senantiasa meminta dan memohon kepada Allah dengan penuh harapan. Terlebih terkait dengan kesucian jiwanya. Kemudian kata beliau hafizahullah, walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair, kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Ini dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Kata beliau, dan doa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Siapa yang menginginkan kebaikan, maka hendaknya dia ya banyak berdoa kepada Allah. Sebab doa ini yang akan membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana wasiat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Kata beliau, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu merupakan kunci setiap kebaikan. Kebaikan apa saja? Ya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan dunia, kebaikan agama. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal-hal yang terkait dengan kebaikan, baik itu kebaikan dunia dan akhirat, itu semuanya sudah ada terhimpun di dalam doa-doa, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu contohnya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi doa itu merupakan kunci dari setiap kebaikan. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka setiap kebaikan
yang engkau dambakan untuk dirimu. Ya, setiap kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu. Ya. Dan engkau inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, untuk agama kita. Apa kata beliau? Fatlubahu minallah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, kesalehan mereka. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walja ilaihi fi nailihi wa tahsilih. Dan bersandarlah kepadanya, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Sebab sekali lagi doa merupakan ibadah. Dan namanya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah? Ya. Baik itu doa masalah atau doa ibadah, maka itu termasuk kesyirikan. Ya. Kapan seorang melakukan kesyirikan, itu artinya dia mengotori hatinya. Ya, bahkan itu kotoran yang paling besar sebagaimana yang telah kita sebutkan di kaidah yang pertama. 6. Wa qad wa'adallahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu waltaja'a ilaihi bil ijabah. Faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ghafir ayat 60. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang berdoa kepadanya, bersandar kepadanya. Apa janjinya? Bahwa Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan menjaminnya bahwa Dia akan mengabulkan doa kita, maka pasti akan dikabulkan. Apa janjinya? Dalam surah Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Jadi Allah memerintahkan. Kalau perintah berarti itu adalah ibadah. Ya. Kemudian Allah menjamin bahwa siapa yang berdoa kepadanya pasti Allah akan kabulkan. Bahkan kalau kita baca ya kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu kelengkapan ayat. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Karena itu Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarah Thalathatul Usul ya, beliau menyebutkan bahwasanya terkait dengan doa manusia terbagi tiga. Ya. Ketika
ketika beliau menjelaskan ayat ini. Terkait dengan doa, manusia terbagi tiga. Tiga golongan. Golongan yang pertama kata beliau, man la yada'ullaha aslan, yaitu orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau berdoa kepada Allah. Fayakunu mustakbiran an ibadatillah. Maka inilah orang yang disebut dengan mustakbir. Orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ini golongan yang pertama. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itulah yang disebut dengan mustakbir. Itulah yang disebutkan dalam kelanjutan ayat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ya, tidak mau atau enggan beribadah kepadaku, diancam sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua kata beliau, may yad'ullaha walakin yad'u ma'ahu ghairah fayakunu musyrikan. Yaitu orang yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah, maka orang ini disebut dengan musyrik. Ya, musyrik. Dia berdoa kepada Allah tapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Inilah musyrik. Iya. Dan yang ketiga kata beliau, may yad'allaha mukhlishan lahu ad-du'a. Orang yang berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu. Hanya betul-betul berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Ya, fahadha huwal muwahhid. Inilah al-muwahhid. Inilah orang yang mentauhidkan Allah. Jadi ini tiga golongan terkait dengan doa. Tiga golongan manusia. Pertama mustakbir, yang tidak mau berdoa kepada Allah. Dan ini ancamannya sangat keras. Ya. Yang kedua musyrik, dan ini juga ancamannya sangat keras. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah muwahhid. Inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Taib. Kemudian di sini dikatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian pasti aku akan kabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dengan tiga bentuk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, langsung dikabulkan. Apa yang kita minta langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, disimpan. Ya, sebagai pahala. Nanti di akhirat baru diberikan. Karena itu tidak boleh kita ya berburuk sangka kepada Allah. Ya. Harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah tapi belum diberikan, maka berbaik sangka kepada Allah. Allah akan menyimpannya nanti pada hari kiamat. Baru dikasih. Ya. Dan yang ketiga, dengan doa tersebut seorang dipalingkan dari musibah yang akan menimpanya. Iya. Dan doa itu memiliki syarat-syarat. Ya, doa itu memiliki syarat-syarat. Kita sedikit ya perluas terkait dengan hal ini.
Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 bait syair terkait dengan syarat doa yang mustajabah. Siapa yang mengumpulkan ini, maka bergembiralah bahwasanya doanya pasti akan dikabulkan. Ya. Kata beliau, qalu syurutud du'ail mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahi wa hillu qutin wa la yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhah. Kata beliau, para ulama menyebutkan bahwasanya syarat-syarat doa yang mustajabah itu ada 10. Berilah kabar gembira, siapa yang memenuhi 10 syarat ini, maka doanya pasti akan dikabulkan. Yang pertama kata beliau, taharah. Orang yang berdoa hendaknya dia bertaharah, ya, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, baik itu taharah hissiyah maupun taharah ma'nawiyah. Ya, taharah hissiyah terkait dengan anggota badannya, dia bersuci, dia berwudu, ya, mengangkat hadas atau najis dari dirinya. Taharah ma'nawiyah yaitu dia bersihkan hatinya dari penyakit hati, ya, membersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran hati. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wasalatun. Doa itu, ya, didahului dengan salawat. Apakah mendahuluinya dengan salawat atau diakhiri dengan salawat? Bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ma'huma nadamun, disertai dengan penyesalan. Itu seorang yang berdoa hendaknya dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, ya, dosa-dosanya. Ya. Kemudian syarat yang keempat, waktun, memilih waktu yang mustajabah. Ya. Dan ini juga akan disebutkan nanti oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Memilih waktu yang mustajabah. Ketika safar, antara adzan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika sahur, di sepertiga malam terakhir, dan seterusnya dari waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian khusyu'un. Syarat yang kelima adalah khusyuk. Ya. Tidak berdoa tapi hatinya lalai. Ya. Ketika seorang berdoa hendaknya dia konsentrasi, betul-betul khusyuk di dalam doanya. Kemudian syarat yang keenam kata beliau, wa husnul dhanni, berbaik sangka. Ini, ya, berbaik sangka jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita minta sesuatu, kita tidak dikasih oleh Allah, mungkin Allah memberikan kita dengan yang lainnya dan itu akan lebih baik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hambanya. Ya. Ini si fulan kalau dikasih apa yang dia minta, maka hal ini akan melalaikan dia dari ketaatan. Ya. Maka harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian syarat yang berikutnya, wahillu qutin, hendaknya memakan makanan yang halal, mengisi perutnya dengan makanan yang halal. Karena itu dalam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan terkait dengan orang yang melakukan perjalanan, ya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, dia mengangkat kedua tangannya, dia minta kepada Allah, ya, tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa guziya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan dengan hal yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang berdoa itu hendaknya dia mengisi perutnya dengan yang halal.
Kemudian syarat yang ke-8, wala yud'a bi maksiatin. Jangan dia berdoa dengan maksiat. Ya. Misalnya dia iri kepada temannya, kepada saudaranya. Akhirnya apa? Dia berdoa dengan doa maksiat. Ya Allah, jadikanlah teman saya itu bermusuhan dengan yang satunya. Ini tidak boleh, doa maksiat. Ya. Kemudian wasmun yunasib. Syarat yang ke-9 yaitu menggunakan nama yang sesuai. Ya, maksudnya ketika kita meminta kepada Allah, gunakan nama-nama Allah, bertawassul dengan nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Minta rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Minta ampunan, ya Rahman, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Ya. Minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, dan seterusnya sesuai dengan ya permintaan kita. Dan yang ke-10 kata beliau atau kata para ulama, makrunun bi ilhah. Doa itu ya disertai dengan rengekan. Merengek ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kecil kalau dia minta sesuatu, tidak dikasih dia minta lagi, tidak dikasih minta lagi, tidak dikasih minta lagi. Demikian keadaan kita tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya tatkala mereka berdoa kepadanya, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya 10 syarat doa yang mustajabah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Dan berkata Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, saya tidak mementingkan ya apakah doaku dikabulkan atau tidak. Itu bukan perhatian utama. Ya. Saya tidak mementingkan pengabulan doa. Ya. Tapi yang saya pentingkan adalah bagaimana supaya bisa berdoa. Ya. Karena banyak juga orang ya mengangkat tangan saja susah. Ya. Coba kita lihat antara azan dan iqamah berapa orang yang berdoa di situ. Padahal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Tapi berapa orang yang memaksimalkan waktu tersebut? Ya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya antara membaca Al-Quran dengan doa di antara azan dan iqamah itu lebih utama berdoa. Ya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu waktunya luas. Ya. Tapi ini doa jamaah yang dimuliakan oleh Allah antara azan dan iqamah ini luar biasa. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu tadi kurangnya memanfaatkannya. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak mementingkan, saya tidak peduli doaku diterima, dikabulkan atau tidak. Tapi yang saya pentingkan adalah bagaimana supaya bisa berdoa kepada Allah, bisa mengangkat tangan, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa idza ulhimtu du'a, karena kalau saya diberi ilham, ya,
diberi hidayah untuk berdoa kepada Allah, fa innal ijabata ma'ah, maka pasti pengabulan akan mengiringinya. Iya. Pasti pengabulan akan menyertainya. Kenapa? Allah menjamin. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Iya. Jadi kalau seorang itu berdoa, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah untuk berdoa, maka ya pengabulan itu akan mengiringinya. Ya, akan menyertai doa-doa kita. Naam. Ini alikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita berdoa kepada Allah. Ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mutarrif Ibn Syikhir rahimahullahu qala تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله عز وجل وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعاء. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dari Mutarrif bin Syikhir rahimahullahu taala, beliau berkata, tadakkartu ma jima'ul khair. Saya merenungi, saya mengingat-ingat, saya merenung, ya, apa kira-kira yang mengumpulkan semua kebaikan. Ya. Karena kebaikan itu sangat banyak. Ya. Kebaikan itu sangat banyak. Puasa, kebaikan. Salat, kebaikan. Demikian juga yang lainnya. Semuanya adalah kebaikan. Ya. Dan semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak bisa berpuasa kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah yang lainnya. Karena itu kata beliau, ya, apabila engkau tidak mampu melakukan sesuatu kecuali apa yang ada di tangan Allah, apabila engkau tidak mampu terhadap apa yang ada di tangan Allah kecuali memintanya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau, maka itu menunjukkan bahwasanya yang mengumpulkan segala kebaikan adalah doa. Iya. Kalau seorang tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan hidayah dan petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mampukah kita datang di tempat ini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kita menyimak tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak mampu, itu artinya semua ada di tangan Allah. Dan apabila kita tidak mampu mendapatkannya kecuali berdoa meminta kepada Allah, faida jima'ul khairi ad-du'a. Kalau begitu, yang mengumpulkan segala kebaikan adalah doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa fi bab at-tazkiyah sahani Nabi sallallahu sahha Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala fi du'aihi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah ada yang hafal doa ini? Sudah ada yang hafal doa ini? Ini doa yang sangat agung. Saya sudah sebutkan tadi di awal. Ya. Kata beliau, wa fi babit tazkiyah, dan dalam bab tazkiyatun nafs, dalam pembahasan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa,
telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah jiwaku, karena sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindung dan penjaganya. Ini doa yang sangat agung. Kata beliau, fi hadzal du'ai isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala 'allamil ghuyub wa anna miftahaha al-a'zama huwa ad-du'a wal iftiqaru ila Allah ta'ala. Kata beliau, di dalam doa ini terdapat isyarat dan tambih. Tambih itu begini. Iya, itu tambih namanya. Supaya orang perhatikan. Ya. Jadi di dalam ayat ini, di dalam hadis ini terdapat isyarat dan peringatan bahwasanya pensucian jiwa itu ada di tangan Allah yang maha mengetahui perkara gaib, yang mengetahui keadaan hati kita. Ya. Orang lain tidak ada yang mengetahui keadaan hati kita. Ya. Tidak ada yang mengetahui keadaan hati kita. Ya. Tapi Allah yang maha mengetahui keadaan hati hamba-hambanya. Dan di dalam doa ini terdapat isyarat bahwasanya tazkiyatun nafs itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya kuncinya yang paling besar adalah doa. Ya. Kuncinya yang paling besar, kunci yang paling agungnya adalah doa dan al-iftiqar ilallah. Ya. Menampakkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Walihada kana akfaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu kata beliau, kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya. Hati, ya. Hati para hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal al-ijabah wa taharra al-awqat al-fadilah fala yakadu yuraddu du'a'uhu. Kata beliau bahwasanya kapan seorang hamba memfokuskan hatinya, ya, mengumpulkan hatinya, memfokuskan, mengkonsentrasikan hatinya, ya, dan jujur terhadap kebutuhan dan kekurangannya, ya, betul-betul jujur bahwasanya dia butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betul-betul dia jujur bahwasanya dia merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawiya raja'uh, dan betul-betul kuat harapannya. Ya. Walam yata'ajjal al-ijabah, dan dia tidak tergesa-gesa. Ya, agar doanya dikabulkan, ya. Tadi harus berhusnudzon, berbaik sangka, jangan tergesa-gesa. Ya. Hari ini berdoa belum dikabulkan, belum dikasih apa yang diminta, jangan tergesa-gesa, harus berbaik sangka. Ya. Jadi kapan seorang itu mengumpulkan, memfokuskan hatinya, ya, dia jujur dalam, ya, kekurangannya dan kuat harapannya, tidak tergesa-gesa akan doanya, dan dia mencari waktu-waktu yang mulia. Ini syarat doa, ya. Mencari waktu-waktu yang utama. Kata beliau, fala yakadu yuraddu du'a'u, maka doanya itu hampir tidak ditolak. Doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang mengumpulkan, dia khusyuk di dalam berdoa, konsentrasi, dia mencari waktu yang utama, dan dia tidak tergesa-gesa, dia berbaik sangka kepada Allah, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang ada orang tidak sabar. Ya. Tidak sabar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a'i ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wa jalla. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء والأمر كله له وتحت مشيئته كما قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء. Surah An-Nisa ayat 49. Dan perkara yang paling besar yang akan membantu engkau di dalam berdoa adalah pengetahuanmu bahwasanya kesucian hatimu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang akan senantiasa membantu kita. Ya. Di dalam berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya hati ini akan bersih, hati ini akan suci, ya, kalau Allah yang membersihkannya. Ya. Kalau seperti itu keadaan kita, berarti kita akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan keahlian kita. Ya. Tidak mengandalkan ilmu kita. Ya. Tapi selalu bersandar dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pengetahuanmu, kata beliau, bahwasanya kesucian jiwamu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan, ya, siapa yang Allah kehendaki. Dan seluruh perkara itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta masyiati, ya, dan semua perkara ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, balillahu yuzakki man yasha, akan tetapi Allah yang akan mensucikan siapa yang dikehendaki. Ya. Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Dalam surah An-Nur ayat 31. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, maka salah seorang di antara kalian itu tidak ada yang bisa suci, ya, dari keburukan, dari maksiat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yuzakki man yasha, yang akan membersihkan, mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Berarti kesucian jiwa ada di tangan Allah.
Ya. Kesucian jiwa ada di tangan Allah. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir qoulihi ta'ala, ma zaka minkum min ahadin. Ya. Mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah. Walam yattaqi syai'an minasy syarri yadfa'uhu an nafsi. Ay kullu dhalika innama huwa bimahdhi fadlillahi azza wa jalla. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika menafsirkan ma zaka minkum min ahadin, kata beliau bahwasanya mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah. Tidak ada seorang makhluk, ya, yang dapat, ya, memberi hidayah kepada kebaikan dan manfaat untuk dirinya. Ya, tidak ada. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memberi manfaat, memberi hidayah kepada kebaikan untuk dirinya dan melindunginya, menjauhkan, ya, dari keburukan dan menolak keburukan itu dari dirinya. Maksudnya, kullu dzalika innama huwa bimahdhi fadlillahi azza wajalla. Semua itu, ya, murni karena, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segalanya murni karena karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bukan karena, ya, makhluk. Naam. Wa qala al-Bara radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab yanqulu ma'ana at-turab wa laqad wara at-turab bayad batnihi wa huwa yaqul wallahi laula Allah mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di perang Ahzab, beliau memindahkan tanah, ya, sampai tanah itu membuat, ya, perut beliau yang putih menjadi kotor. Ya, misalnya kan kalau ngangkat tangan di depan, ya, dan Nabi SAW itu juga melakukan hal tersebut, ya. Lalu beliau berkata, wallahi laulallahu mahtadaina, demi Allah, seandainya bukan karena Allah mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Hidayah apa yang diinginkan di sini? Hidayatut taufiq. Ya. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala shallaina, kita tidak akan bersedekah, kita tidak akan salat. Seandainya bukan karena, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di dalam ayat yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Seorang tidak bisa menyembah kepada Allah dengan baik tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang sangat agung di setiap akhir salat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ya, jangan engkau tinggalkan doa ini di akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrik, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Seorang tidak bisa berzikir kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Seorang tidak bisa bersyukur dengan baik kepada Allah tanpa pertolongan Allah.
tidak bisa beribadah dengan baik, ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Karena itu hidayah dan keimanan serta kebaikan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra fi nufusis sahabati radhiyallahu anhum wa yu'akkidu alaihi bistimrar. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutabahu biqaulihi may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kata beliau, hidayah, keimanan, kebaikan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menanamkan perkara ini di jiwa-jiwa para sahabatnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menanamkan perkara ini. Bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah. Kebaikan itu ada di tangan Allah, keimanan itu ada di tangan Allah. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya. Dan beliau senantiasa menekankannya secara berulang-ulang. Ya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka khutbah-khutbah beliau. Beliau memulai khutbah-khutbah beliau dengan apa? May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini salah satu potongan khutbah beliau. Ya. May yahdihillah, siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya. Kalau Allah yang sudah memberikan hidayah. Kita lihat bagaimana Bilal radhiyallahu anhu. Ya. Orang-orang musyrik senantiasa berusaha, ya, untuk memalingkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Ya. Sebaliknya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang mendakwai beliau. Nabi sendiri yang mengajak Abu Talib, paman beliau, untuk masuk ke dalam Islam. Tapi Allah tidak memberi hidayah, tidak masuk ke dalam Islam. Ya. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka sama sekali tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Maka hendaknya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penutup kata beliau, fahadzal aslu huwa a'zamul abwabi litazkiyatin nafs. Maka inilah, ya, maka pokok inilah, pondasi inilah merupakan pintu yang paling besar dalam mensucikan jiwa, ya, yaitu doa. Faman alima anna salaha nafsi wa zakataha wa istiqamataha biyadillahi azza wa jal laja'a ilaihi wa aqbala ala babihi mulihan alaihi bid-du'a rajiyan tami'an liyanala minhu zakata nafsi wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah. Kata beliau, maka siapa yang mengetahui bahwasanya kebaikan hatinya, ya, kebaikan jiwanya, ya, kebaikan, kesucian dan istiqamah jiwanya itu ada di tangan Allah, laja'a ilaihi, maka dia akan bersandar kepadanya, bersandar kepada Allah, dan dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mulihan alaihi bid-du'a,
dia senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh ilha. Apa itu ilha tadi? Betul-betul merengek. Ya. Betul-betul merengek. Rajian tami'an, betul-betul mengharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, dia mendapatkan kesucian hati, mendapatkan keberuntungan, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang kedua. Siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u miftahu zakatin nafs. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa merupakan kunci kesucian jiwa. Baik. Kemudian selanjutnya, kata beliau hafizahullah taala, al-qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga dari kaidah pensucian jiwa. Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran merupakan mata air atau sumber mata air dari pensucian jiwa. Al-Quran merupakan mata air pensucian jiwa. Iya. Di sini beliau bahasakan dengan mamba, mata air. Namanya mata air, ya, itu merupakan sumber kehidupan. Kalau satu tempat di situ tidak ada mata air, ya, kira-kira bagaimana kondisi tempat itu? Pasti akan gersang. Tidak ada kehidupan. Ya. Kita kalau tidak pernah minum, ya, tidak bisa bertahan hidup. Ya. Itu mata air. Ya, selalu dibutuhkan. Ya. Karena itu Al-Quran, ya, merupakan kitab yang selalu kita butuhkan. Selalu kita baca. Ya. Selalu kita baca. Setiap saat. Ya. Sebab itu sumber pensucian jiwa. Ya. Siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia senantiasa membaca Al-Quran. Kata beliau, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dalam surah Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi minnah, anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka. Ya, dari kalangan manusia. Yatlu alaihim ayati, yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya. Salah satu faidah fi'il mudhari itu adalah al-istimrar, continue, ya, berkesinambungan. Jadi Rasulullah SAW itu selalu membacakan ayat-ayat, ya,
Yatlu alaihim ayati. Dia senantiasa membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah. Ya. Fa'a'adhamu ma tazku bihin nufusu Al-Quranul Karim, alladhi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wa jal. Ya. Maka perkara yang paling besar yang akan mensucikan jiwa adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia. Ya. Al-Quran merupakan kitab tazkiyah. Ya. Kitab pensucian jiwa. Ya. Sumber atau mata air pensucian jiwa. Maka siapa yang menginginkan kesucian jiwanya, hendaknya dia mencarinya di dalam kitab Allah. Ya, berarti jangan membuat cara-cara yang baru. Ya. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi di awal, bahwasanya terkait dengan tazkiyatun nafs itu harus sesuai dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tata cara atau bagaimana cara mensucikan jiwa, yaitu dengan mengikuti Al-Quran. Maka siapa yang menginginkan kesucian jiwanya, ya, jangan dia pergi bertapa. Ya. Jangan dia pergi bertapa. Tidak perlu dia melakukan mandi kembang. Tapi hendaknya dia mencarinya di dalam Al-Quran, yaitu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Dhamina Allahu liman ittaba'a al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Thumma tala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Surah Taha ayat 123. Berkata sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas, ya, pakar tafsir dari kalangan sahabat radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, ya, Allah menjamin, ya, bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, bahwasanya dia tidak akan tersesat di dunia dan dia tidak akan sengsara di negeri akhirat. Ini jaminan. Ya. Dua jaminan bagi orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran. Dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di negeri akhirat. Ya. Nabi SAW menyebutkan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini jaminan tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di negeri akhirat. Ya. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk Allah, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Ya, tidak akan sengsara. Dia akan tersesat di dunia ini, dia akan selalu berjalan di atas jalan yang benar. Ya. Dan bagi siapa yang berjalan di atas al-haq, Allah akan
memberikan keselamatan di negeri akhirat. Iya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, telah datang kepada kalian al-mau'izah, pelajaran. Ya. Telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berkata Imam Ibnul Qayyim, ya, sebagaimana dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran huwa syifa'ut tammu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Ya, subhanallah, ini hal yang sangat luar biasa. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran merupakan penyembuh yang sangat sempurna. Ya. Al-Quran merupakan obat yang sangat sempurna terhadap semua penyakit. Ya, terhadap semua penyakit. Baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Ya. Penyakit hati, hasad, iri, dengki, dan selainnya dari penyakit hati. Ya. Termasuk ketika seorang terkena gangguan sihir. Ya. Demikian juga penyakit badan. Ya, telah sahih kisah yang masyhur, seorang kepala suku yang tersengat, ya, diruqyah dengan surah Al-Fatihah oleh salah seorang sahabat, sembuh. Ya. Berarti apa? Al-Quran itu merupakan penyembuh dari semua penyakit hati maupun penyakit badan. Wa du'aid dunya wal akhirah, penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Terlalu cinta terhadap dunia, baca Al-Quran. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan obat yang paling sempurna. Siapa yang menginginkan kesembuhan, baik itu kesembuhan hatinya maupun kesembuhan badannya, banyak membaca Al-Quran. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, ya, yatlunahu haqqa tilawati, mereka senantiasa membacanya haqqa tilawati, ya, dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang-orang yang beriman terhadap kitab tersebut. Kata Syekh, ya, Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dan ini kalimat yang sangat, ya, bermakna dari beliau. Ya, ini kalimat hendaknya kita senantiasa memahaminya. Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Kata beliau, wa tilawatul kitabi haqqal tilawah, membaca Alkitab dengan sebenarnya. Apa yang dimaksud itu? Kata beliau, takunu bi qiraati wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburi wal amali bih kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un. Ini makna haqqa tilawati. Ya. Jadi yang dimaksud dengan haqqa tilawati yaitu pertama membacanya. Ya.
membaca. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, mentadaburinya. Dan yang kelima adalah mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, ya. Bukan hanya sekedar menghafal, ya. Karena itu ahlul Quran yang merupakan keluarga dan kekhususan Allah adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Itulah ahlul Quran, ya, yang merupakan keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini 4 tahap. Membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, ya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. 5. Ya. 5. Inilah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Ini makna haqqa tilawati. Membacanya dengan, ya, sebenar-benarnya bacaan. Ya. Dan al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terhadap Al-Quran dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, ini sangat, ya, sangat perlu, ya. Sebab orang-orang yang melakukan, ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, itu bukan berarti bahwasanya mereka tidak membaca Al-Quran. Bahkan mereka menghafal Al-Quran, ya. Tapi kenapa mereka menyimpang? Karena tidak, ya, memahami Al-Quran. Ya. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan itu sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Sekedar lafaz. Ya. Sekedar lafaz. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hendaknya senantiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah. Kita pahamkan kepada anak-anak kita pemahaman yang benar, ya. Jangan hanya mengambil satu ayat, dipahami begini, kemudian melupakan ayat yang lain, sehingga apa? Seorang bisa menyimpang, ya. Sebab ayat itu ditafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau, ya, ucapan para sahabat dan tabi'in. Kata beliau, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihin. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, bahwasanya dahulu, ya, salah seorang di antara kami apabila dia mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, maka dia tidak akan melewatinya, ya, sampai memenuhi 2 syarat. Pertama, memahami makna-maknanya, dan yang kedua, mengamalkannya. Ya. Setiap 10 ayat dipahami maknanya, yang kedua diamalkan. Kalau dia adalah perintah, dikerjakan. Kalau dia adalah larangan, maka ditinggalkan. Kalau dia adalah adab, etika, akhlak, maka beradab, beretika dengan etika tersebut. Ya. Ini mengamalkan Al-Quran. Ya. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'ani. Ya. Awil amali bima ja'a fi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Ya. Ini juga perlu digarisbawahi. Ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kata beliau, dan membaca Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya, ya, atau tidak mengamalkan isinya, kandungannya,
maka itu tidak dianggap sebagai apa? Tilawatan bihaqqin. Tidak masuk dalam ayat tadi. Ya. Tidak masuk dalam ayat tadi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Orang yang kami berikan kitab, mereka senantiasa membacanya dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Kalau sekadar membaca tanpa memahami maknanya, tanpa mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi apa? Ya, hujjah yang akan menuntutnya, bukan hujjah yang akan membelanya. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Ya. Al-Quran itu akan membelamu atau akan menuntutmu. Ya. Kapan akan membela kita? Kalau dibaca dengan haqqa tilawati. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidha yaqulu al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atuhu ya amalan. Kata beliau, Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala berkata, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, dibaca, diamalkan. Bukan untuk dijadikan hiasan. Apalagi dijadikan jimat-jimat. Ya. Al-Quran bukan itu tujuannya. Ya. Bukan untuk digantung-gantung. Ya. Sebagaimana kadang kita lihat ada yang menggantungnya, ya, apakah itu di dinding rumahnya atau di mobilnya, ya. Bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan. Tapi Al-Quran diturunkan untuk apa? Liyu'mala bi, untuk diamalkan, kata Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Tapi apa yang terjadi, kata beliau? Manusia menjadikan qiraahnya, menjadikan bacaannya itu sudah dianggap sebagai pengamalan. Ya. Itu belum sampai di situ. Ya. Kalau sekedar membaca, orang munafik juga membaca. Ya. Orang munafik juga membaca. Ya. Bahkan mereka fasih di dalam membaca Al-Quran. Tapi apakah mereka amalkan? Tidak. Ya. Demikian juga termasuk orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Mereka menghafal Al-Quran, ya, tapi itu tadi kata Nabi, tidak melewati tenggorokan mereka. Ya, karena itu membaca Al-Quran hendaknya, ya, membacanya dengan pemahaman dan pengamalan. Wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bitilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'ala al-'amali bih nala min at-tazkiyati awfara nasibin. Subhanallah, ya. Kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya, memotivasi, memujahadah jiwanya untuk mengamalkannya, ya, mendorong, ya, memotivasi jiwanya untuk mengamalkannya. Jadi dia baca, ya, dia tadabburi, dia bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, nala minat tazkiyati awfara nasibin, maka dia akan mendapatkan tazkiyah, dia akan mendapatkan pensucian jiwa yang sangat besar. Ya. Jadi kuncinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwasanya siapa yang membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka itulah, ya, pensucian jiwa. Itulah pensucian jiwa. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini kaidah yang ketiga. Baik.
insyaallah taala kaidah yang keempat dan seterusnya kita ambil ya besok insyaallah. Dan mungkin besok di sesi pertama kalau bisa kita mengambil 4 kaidah ya. Kemudian di sesi yang kedua 3 kaidah. Iya. Sehingga insyaallah ya 2 sesi besok ya bisa selesai ya 10 kaidah karena tinggal 7 kaidah. Ya, kita targetkan karena ini insyaallah pendek-pendek kaidah yang selanjutnya ya kita akan mengambil di sesi pertama 4 kaidah dan sesi kedua 3 kaidah. Ini ada apa namanya sebelum kita tutup ada dari ya ikhwah katanya ini mau diberikan hadiah bagi peserta. Tapi ya yang bisa mendapatkan ini adalah dengan menjawab pertanyaan. Iya, menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama. Siapa kira-kira yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, siapa yang mau menjawab? Ayo, ada yang mau jawab? Anak-anak muda. Anak muda. Ya. Di dalam kitab ini ada ya wasiat bagi para pemuda. Wah, ini luar biasa juga kalau dibahas. Ya, dari Syekh Abdul Razak. Ayo, siapa yang mau ini? Angkat tangan. Mudah pertanyaannya. Ayo, Masya Allah. Fadal. Ya. Sebutkan 2 makna tazkiyah. Jangan lihat catatan. Atau tidak bisa kalau tidak lihat catatan? Bisa kalau tidak lihat catatan? Bisa? Kalau tidak bisa, bisa lihat catatan. Apa 2 makna tazkiyah? Iya, minta tolong jangan terlalu ribut dulu. Apa? Tidak. Ya, makna tazkiyah. Makna tazkiyah. Apa tadi? 2 makna tazkiyah. Bisa? Yang lain? Fadal. Benar? Kayaknya belum tepat. Ada yang lain? At-tathhir. Az-ziyadah, Masya Allah. Apa itu tathhir? Az-ziyadah? Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Baik, silakan. Pertanyaan yang kedua, siapa lagi? Ya mau? Atau didengarkan saja dulu pertanyaannya. Apa makanan dan minuman hati kata Ibnul Qayyim? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Apa makanan dan minuman hati? Ada yang bisa? Makanan dan minuman hati. Kan hati itu tadi apa? Bisa lapar dan bisa haus. Apa makanan dan minumannya? Fadal. Apa lagi? Itu saja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, sudah bisa menjawab. Walaupun belum lengkap. Iya. Siapa yang bisa melengkapi? Makanan dan minuman hati. Atau pertanyaan yang lain? Bisa? Itu? Bukan. Atau pertanyaan yang lain? Tapi, ya, kita. Bisa? Siapa namanya? Saya kasih pertanyaan yang lain ini, Bapak. Siapa? Siapa? Obatnya hati, apa obatnya hati? Obat.
bukan membersihkan hati. Kan hati kata Ibnu Qayyim bisa sakit sebagaimana badan bisa sakit. Apa obatnya? Siapa yang bisa? Terus apa lagi? Mengenal Allah. Taib, Masya Allah. Bukan. Ya, banyak bertobat, taib. Dan menjaganya dari maksiat. Itu kan dua ya? Dua. Kalau cara membersihkannya, membersihkan karatannya, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Baik, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.